Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Azra dengan NIM F1C2 19044 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan sedikit memberikan tutorial cara untuk menggunakan software FreeMath. Nah, yang pertama, misalnya kita di sini memiliki suatu data tunggal yang berbentuk numerik. Misalnya yaitu variabel A dengan nilai 45. Maka di dalam software FreeMath akan tertulis seperti ini. Nah, untuk contoh lainnya, misal kita memiliki variabel B dengan nilai 145, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat suatu matriks di dalam software FreeMath, misalnya di sini kita akan membuat matriks dengan ukuran 3x3 dengan nama itu matriks A sama dengan, nah untuk membuat matriks itu kita gunakan kurung siku dan kita isi untuk nilai pada baris pertama, kolom pertamanya itu 1, lalu untuk kolom keduanya 3, lalu untuk kolom ketiganya 5. Nah, titik koma. Nah, titik koma ini digunakan sebagai pemisah antar barisnya. Lalu kita masukkan nilai-nilai pada baris keduanya yaitu 5, 1 dan 8. Lalu baris ketiganya 0, 1 dan 0 tutup kurung. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat matriks lain dengan ukuran yang berbeda, misalnya kita akan membuat matriks B dengan ukuran 3x2, maka itu kita masukkan nilai-nilainya. Untuk baris pertama, kolom pertamanya 6, lalu untuk kolom keduanya 2, lalu titik koma, untuk baris keduanya 5, lalu kolom keduanya 4, lalu baris ketiganya 3 dan 9. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jika kita ingin mengakses baris tertentu ataupun kolom tertentu dari matriks-matriks yang telah kita deklarasikan sebelumnya, misalnya di sini kita ingin mengakses untuk baris pertama dan kolom kedua dari matriks A, karena kita buat itu matriks A sama dengan untuk baris pertama, koma dan kolom keduanya, maka didapatkan hasilnya yaitu 3. Nah, kita lihat untuk baris pertama, kolom kedua pada matriks A itu nilainya juga 3 sama. Lalu misalnya kita ingin mengakses baris tertentu saja dari matriks yang kita miliki untuk setiap kolomnya, misalnya di sini kita ingin mengakses matriks B itu untuk baris kedua, koma, lalu untuk setiap kolomnya. Nah, untuk menyatakan setiap kolomnya di sini itu kita gunakan tanda titik 2. Maka itu didapatkan hasilnya 5 dan 4. Kita lihat itu sama ya hasilnya. Nah, lalu begitupun juga untuk kita ingin mengakses kolom tertentu saja, kita masukkan terlebih dahulu nama matriksnya. Di sini kita akan mengakses matriks A dengan untuk setiap barisnya, lalu untuk kolom kedua, maka didapatkan hasilnya yaitu 3, 1 dan 1. Kita lihat pada matriks A untuk kolom keduanya itu sama ya. Lalu jika kita ingin melakukan operasi terhadap matriks-matriks yang kita miliki ataupun matriks-matriks baru, misalnya di sini kita akan input matriks baru, yaitu matriks C dengan ukuran 3x3 dengan nilainya yaitu untuk baris pertamanya 3, 5 dan 1. Lalu untuk baris keduanya 6, 7 dan 1. Lalu untuk baris ketiganya 0, 1 dan 0. Maka nilainya didapatkan seperti ini. Nah, jika kita ingin melakukan suatu operasi perkalian terhadap matriksnya, misalnya di sini kita akan melakukan perkalian antara matriks A dengan matriks C. Terlebih dahulu kita buat misalnya itu H sama dengan matriks A kita kalikan. Nah, pada operasi perkalian di software FreeMath ini itu kita gunakan tanda bintang dikalikan dengan matriks C, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jika kita ingin melakukan operasi lainnya, misalnya kita ingin melakukan operasi penjumlahan, kita ingin menjumlahkan matriks A dan matriks C, misalnya kita buat L sama dengan matriks A kita jumlahkan terhadap matriks C, maka didapatkan hasilnya seperti itu. Nah, jika kita ingin melakukan perkalian skalar dengan matriks yang kita miliki, misalnya di sini kita ingin mengalihkan itu 8 kita kalikan dengan matriks B yang kita miliki,
maka didapatkan hasilnya 48. Pada baris pertama yaitu 48 dan 16, lalu baris keduanya itu 40 dan 32, lalu pada baris ketiganya 24 dan 72. Nah, jika kita ingin mencari sesuatu dengan menggunakan rumus, misalnya di sini kita ingin mencari luas dari suatu segitiga dengan rumus setengah alas kali tinggi. Lalu itu yang pertama kita input terlebih dahulu nilai alasnya. Alas itu sama dengan, misalnya di sini kita gunakan alasnya 3 cm. Lalu kita gunakan tingginya itu 6 cm. Nah, lalu kita masukkan rumus luasnya. Luas itu sama dengan setengah alas kita kalikan dengan tingginya, maka itu didapatkan nilainya 9. Nah, selanjutnya jika kita memiliki suatu variabel dengan nilai yang berbentuk matriks, misalnya di sini kita memiliki variabel C itu matriks 2 kali 2, 2, 3, lalu pada baris keduanya itu 1 dan 3. Kita didapatkan nilainya itu. Lalu kita memiliki misalnya variabel Q itu dengan bentuk yang sama, yaitu 2 kali 2 juga, sama dengan kita nilainya yaitu 5 dan 3. Jadi koma untuk baris keduanya 9 dan 1, maka didapatkan hasilnya 5, 3, 9 dan 1. Nah, lalu jika kita ingin melakukan perkalian terhadap variabel yang kita miliki tersebut, misalnya di sini kita tulis itu T sama dengan kita kalikan C dengan Q, maka didapatkan hasilnya 30. Untuk baris pertamanya itu 37, untuk baris pertama kolom keduanya itu 9, lalu untuk baris kedua kolom pertamanya itu 32 dan kolom keduanya itu 6. Nah, selanjutnya jika kita memiliki suatu bilangan kompleks, misalnya di sini kita tulis itu variabel n sama dengan 3 dijumlahkan dengan 4i, maka itu didapatkan hasilnya 3 ditambah 4i. Lalu jika kita cari lagi, misalnya itu m sama dengan 8 kita kurangkan dengan bilangan kompleksnya yaitu 5j misalnya. Nah, didapatkan 8 dikurang 5i. Nah, misalkan kita akan menjumlahkan dari kedua variabel tersebut, misalnya di sini kita tulis L itu sama dengan n kita jumlahkan terhadap m, maka itu hasilnya 11 dikurang 1i. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.